Annyeonghaseyo, sekarang review drama live on. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama yang mengisahkan kehidupan Baek Horang, seorang siswa sekolah menengah atas. Karena penampilannya yang cantik, Horang populer di sekolah dan juga di media sosial. Go Eun-tak, ia adalah seorang ketua klub radio yang sangat perfeksionis dan juga sangat terjadwal untuk melakukan suatu hal tiap harinya. Ia tak boleh telat beberapa detik pun. Horang sengaja masuk ke klub radio untuk mendapatkan bantuan dari Eun-tak dalam mengungkapkan identitas sosok misterius yang membongkar masa lalunya. Walaupun Horang terkenal di sekolah dan media sosial, serta punya orang tua yang cukup kaya raya, tapi ia tak punya banyak teman di sekolah. Horang merasa hanya butuh satu teman sejati karena dia percaya ia adalah pusat alam semesta dan bisa memandang rendah orang lain. Sementara Go Eun-tak, seorang pria yang bertanggung jawab dalam klub radio, merupakan sosok yang sensitif, berorientasi pada suatu hal yang detail dan terkadang mudah tersinggung. Eun-tak juga seorang yang merencanakan semuanya dengan sempurna. Walaupun ia yang sangat ketat dan juga tidak fleksibel dalam hal kepemimpinan, ia tak pernah menghindari tugasnya apapun yang diberikan. Maka dari itu ia dicintai oleh teman-temannya karena sikap tegasnya. Du Woo-jae, ia adalah teman dekat Eun-tak yang selalu pergi ke perpustakaan dan belajar bersama. Woo-jae memiliki pacar yaitu Jae. Hubungan mereka selalu putus nyambung seperti gejolak cinta anak SMA. Tapi terakhir kali mereka benar-benar putus dan tak berhubungan satu sama lain lagi. Kang Jae, ia adalah teman sekolah Horang. Awalnya Jae tak suka dengan Horang karena sikapnya yang ketus dan juga terlihat angkuh. Tapi akhirnya Jae berteman baik dengan Horang dan menemani Horang saat sedang dalam masalah. Ji Soo-hyun, ia adalah teman Horang saat masa SMP, tapi mereka tak saling tegur sapa dan perang dingin. Horang pun seperti menuduh So-hyun yang menyebarkan rumor masa lalunya. So-hyun termasuk wanita yang sangat populer di sekolah, tapi ia tak suka menjalin hubungan dengan pria. Kim Yoo-shin, ia adalah teman dekat Horang dan hanya ia satu-satunya teman pria yang dekat dengan Horang. Selalu mengajak Horang ke kantin walaupun Horang menolaknya. Ia terlihat seperti menyukai Horang, tapi sebenarnya hatinya hanya milik So-hyun. Bahkan ia rela tak pacaran asal bisa dekat dengan cewek pujaannya. Jadi bagaimanakah cerita anak SMA dan juga klub radio yang dipimpin oleh Eun-tak? Siapa yang membongkar masa lalu Horang ke teman-teman SMA-nya? Dan apa yang akan terjadi apabila mereka tahu tentang masa lalu Horang? Komentar gue sama drama ini drama tuh menurut gue simple banget ya, karena emang drama SMA kan ya. Gue suka banget sama aktingnya si anggota New S ini, si Min Hyun ini. Walaupun awal-awal tuh gue sempet ketuker gitu karakternya karena sama karakternya Cha Eun-woo yang dingin. Tapi akhirnya luluh gara-gara wanita gitu. Nah di sini yang beda, Eun-tak itu hidupnya tuh terjadwal. Tapi akhirnya dia rela kehilangan beberapa menit bahkan beberapa jam demi bisa makan malam dengan Horang. Nah ini nih yang bikin bedanya di sini. Jadi sebenarnya Horang itu emang punya masalah buruk waktu pas SMA. Dia tuh dibully saat ulang tahun dan ngebuat dia tuh kayak trauma punya teman dekat. Makanya dia tuh waktu SMA itu jadi angkuh dan mikir itu kalau nggak ada tuh yang namanya teman sejati karena semuanya akan jahat sama dia. Jadi dia kayak udah ngebentengin diri sendiri supaya nggak banyak temen gitu ya. Nah akhirnya Horang tuh nemu siapa pelakunya nih, dan bukan kayak dugaan gue sih, ternyata pelakunya tuh beda banget dan
alasan ngelakuin itu karena dia tuh pengen balas dendam. Kalian mesti nonton siapa pelakunya di drama ini ya. Jadi ini drama tuh cuma 8 episode doang, tapi karena tayangnya 1 minggu sekali, berasa lama. Cuma kan sekarang udah selesai ya, jadi kalian bisa nonton langsung aja semua 8 episode dan dijamin sih gak nyesel. Gue tuh ya malah suka sama hubungannya si UJ sama si JI, karena berasa anak SMA banget yang putus nyambung, dan putusnya cuma gara-gara masa sepele doang sih ya. Jadi JI di sini kan emang masih polos banget, ya pacaran anak SMA gitu ya, pengennya tuh jalan-jalan, intinya cuma ke Sungai Han kayak piknik doang. Sementara si Bu J ini kayak terpaksa banget untuk ngikutin biar JI-nya nggak marah. Nah di sini salah satu alasan hubungan tuh nggak bagus ya, karena nggak ada kejujuran. Jadi kalau emang nggak suka ya bilang aja, jadi harus sama-sama bisa berpendapat. Nah tapi akhirnya mereka tuh balikan nih. Nah balikannya tuh lucu banget. Pas putus itu ya mereka tuh ada satu event gitu, mereka akhirnya saling ketemu terus saling lihat-lihatan. Ternyata barang mereka tuh masih kayak dipakai sama satu sama lain. Jadi sebenarnya tuh mereka belum bisa move on, tapi nggak mau ngajakin balikan karena ngerasa kayak udahlah mendingan gue putus aja, ngapain balik lagi. Selain itu ada si Yusin ini, si temennya Horang ini yang cowok. Dia tuh baik banget menurut gue. Walaupun dia gak bisa pacaran sama si Soyun ini, tapi tetap ngasih perhatian banget gitu. Bahkan dia tuh ngebelain si Soyun waktu pas ada cowok yang pengen ngaku-ngaku jadi pacarnya, sebenarnya tuh gak mau pacaran gitu. Nah ini tuh bener-bener ya cerita anak SMA banget sih ya. Ini drama tuh ceritanya simple banget, dan menurut gue tuh banyak pelajaran ya untuk anak-anak SMA zaman sekarang. Karena di sini kan anak SMA zaman sekarang tuh serba digital dan banyak berita yang beredar dengan cepat gitu. Di sini orang itu terkenal di media sosial ya, kayak selebgram gitu ya. Dapat berita buruk tentang dirinya di masa lalu yang akhirnya bikin banyak banget dihujat. Bahkan kita tuh sebagai netizen tuh kan nggak tahu kebenaran beritanya, tapi tetap aja dinyinyirin. Nah, di sini tuh Entak dan teman-temannya tuh coba ngebantu orang untuk nggak ngebuka sosial media, dan orang pun akhirnya juga membuat suatu hal dengan sosial media itu supaya nggak banyak ngehujat, tapi akhirnya kan kebongkar semua apa yang selama ini orang hujat tuh nggak benar gitu kan. Nah, di sini tuh kayak ngasih pelajaran nih dari penulis kalau kita tuh nggak bisa terima berita tuh jangan langsung percaya gitu. Sebelum orang itu konfirmasi sendiri. Ya kali aja emang ada penghasut yang untuk nyebarin gosip itu supaya si orang itu kan jelek, dan emang benar kan. Makanya kalau kalian tuh dapat berita jangan langsung nge-share yang belum tentu itu kebenaran beritanya. Jadi kalian kalau pakai smartphone harus smart juga untuk menyebarkan berita ke orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya drama tuh simple banget, anak SMA banget, dan menurut gue sih cocok untuk anak-anak SMA zaman sekarang. Karena anak SMA zaman sekarang kan serba digital, semuanya bisa berbicara dengan jempol, dan harus banyak belajar dari kasusnya orang. Kita jangan pernah percaya dengan apa yang terlihat di media sosial sebelum kita tahu dari orangnya langsung. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalian mesti nonton. Untuk yang SMA apalagi, untuk para ibu-ibu yang pengen ngasih pelajaran juga buat anak-anaknya, bisa nonton drama ini. Karena ini drama tuh bener-bener SMA banget. Gak ada yang namanya bullying juga sih ya. Bullyingnya ada beberapa scene doang, tapi gak terlalu banget. Dan ini tuh cocok banget deh ditonton untuk semua kalangan. Oke guys, terima kasih nonton. Annyeonghaseyo, sampai jumpa di review drama selanjutnya. Kamsahamnida.